Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Senin tanggal 19 April tahun 2021. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-19 di bulan April ini. Kita meyakini dan mengimani di bulan berkat Tuhan ini, kita tetap dilindungi, ditolong dan dipelihara. Dan semuanya ini terjadi hanya oleh karena berkat, kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai renungan harian kita yang dikenal dengan Rehat, yaitu renungan harian terpadu, dan di akhir program ini akan ada doa bagi kita sekalian yang berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, ataupun pergumulan kesehatan. Oleh karena itu, kiranya kita dapat mengikuti renungan ini sampai selesai, sehingga berkat Tuhan akan semakin indah dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan belajar topik tentang adanya pengakuan terhadap Injil Kristus. Atau dapat kita katakan pengakuan terhadap firman Tuhan itu sendiri. Dan hal ini dapat kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13 berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita masih berada dalam tema besar kita tentang Injil Kristus, dan pada edisi hari ini, hari Senin 19 April 2021, kita berada dalam subtema atau dalam topik renungan tentang pengakuan terhadap Injil Kristus atau pengakuan terhadap firman Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita memperhatikan dengan saksama bacaan kita di pagi hari ini, maka ada beberapa yang perlu kita ketahui sehubungan dengan pengakuan terhadap adanya firman Tuhan atau Injil Kristus itu. Dengan demikian, kita dapat katakan bahwa Injil Kristus adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan pada bacaan kita di edisi hari ini, adanya pengakuan yang kuat terhadap
Injil Kristus atau terhadap firman Tuhan itu sendiri. Yaitu yang pertama dikatakan bahwa Injil Kristus itu atau firman Tuhan itu hidup dan kuat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup dan kuat dapat kita maknai sebagai berikut. Dalam kata hidup, di sana kita dapat pahami bahwa dinamis. Artinya, dimanapun firman Allah diberitakan, dalam konteks manapun, dia tetap up to date atau sesuai dengan perkembangan zaman. Dia dapat menyesuaikan dimanapun perkembangan zaman itu berada, bahkan di situasi manapun, ia tetap tampil, firman Tuhan itu tetap dapat menyesuaikan diri dan cocok dengan keadaan ataupun situasi dimanapun berada. Karena itu dikatakan firman Tuhan itu hidup atau Injil Kristus itu hidup. Sekali lagi, mengapa dikatakan hidup? Oleh karena dia dinamis. Dalam kondisi dimanapun, dia senantiasa dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan bukan hanya hidup, tetapi juga firman itu kuat, atau Injil Kristus itu kuat. Kuat dapat kita maknai bahwa bila firman Tuhan ditaburkan dan kemudian dia tertanam, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga firman itu akan menjadi kokoh kuat dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Sebab itu menjadi penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa firman Allah itu adalah hidup dan kuat. Nah, dalam kekuatan kuasanya itulah firman itu disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena ada bagian lain firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya bahwa firman Tuhan itu ketika disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu atau Injil Kristus itu yang kita dengar begitu sangat kuat. Dia bekerja, dia berkarya dalam setiap hati sanubari bagi setiap orang yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Injil Kristus itu disampaikan, pasti akan terjadi. Cepat ataupun lambat, firman itu pasti digenapi. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius dikatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Berarti firman itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, oleh karena firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, ada pengakuan yang kedua
yang menarik tentang Injil Kristus bagi firman Tuhan dapat kita lihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini bahwa Injil Kristus itu atau firman Tuhan itu adalah lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan atau Injil Kristus itu lebih kuat dari pedang manapun. Sekali lagi dikatakan, Injil Kristus itu adalah pedang yang bermata dua, lebih kuat daripada pedang manapun. Ini memberi makna bagi kita terhadap pengakuan akan adanya firman Tuhan. Terhadap Injil Kristus itu, dia dapat menembusi setiap kondisi keadaan kehidupan kita. Dia dapat memisahkan antara jiwa dan roh kita, sehingga dia begitu kuat bekerja dalam kehidupan setiap orang yang menerima firman itu sendiri. Bahkan dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa firman itu adalah seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Artinya, hati yang diidentikan seperti bukit batu yang begitu keras itu, tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu bertindak seperti palu yang dapat melumatkan, dapat menghancurkan hati setiap orang yang keras, sehingga firman itu dapat masuk, berdaulat, dan bertakhta di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh mengalami pembaharuan, pertobatan, dan hidup baru di dalam Kristus. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, pernyataan bahwa firman itu adalah pedang yang bermata dua, yang begitu kuat menembusi jiwa dan roh kita, sehingga hal ini memberi makna kepada kita bahwa firman itu sungguh sangat dahsyat dan bekerjanya luar biasa, yang dapat menembus setiap roh dan jiwa kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu dalam pemberitaan firman Tuhan tak perlu ragu kita akan kuasa kedaulatan firman itu sendiri, sebab sungguh sangat dahsyat kuasanya. Kita hanya memberitakan saja firman Tuhan, kita memberitakan Injil Kristus itu, dan Roh Kudus akan bekerja dan berkarya menurut kehendaknya, sehingga menginsafkan dunia ini, menginsafkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dosa ini, sehingga berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Injil Kristus atau firman Tuhan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah pengakuan yang kedua terhadap Injil Kristus dalam bacaan ini. Pengakuan yang selanjutnya, pengakuan yang ketiga, bahwa firman Allah itu, Injil Kristus itu, firman Tuhan itu, ia sanggup membedakan pertimbangan dalam pikiran hati kita. Ia sanggup memberikan pertimbangan dan dalam pikiran dan hati kita. Jadi, firman Tuhan itu menembusi setiap sumsum kehidupan kita, setiap relung hati kita, setiap roh kita. Pada akhirnya, dia akan dapat memberikan pertimbangan terhadap pikiran dan hati kita. Ini memberikan makna rohani kepada kita bahwa firman Tuhan itu berdaulat, berkuasa di dalam hati dan pikiran kita, sehingga
pikiran kita itu ditaklukkan kepada kepikiran Kristus. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jangan kita menganggap enteng akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, kuat, dia berkuasa, dia lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun, dan selanjutnya ia sanggup memberikan pertimbangan pada pikiran dan hati kita. Karena hati dan pikiran kita ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hati Bapa, hati anak, itu Tuhan punya. Ini dapat kita maknai bahwa pikiran kita, jiwa kita, hati kita, itu adalah dalam kendali kuasa Tuhan. Sebab itu, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita menyampaikannya dengan segenap hati, agar Injil Kristus itu didengar oleh semua orang, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, di dalamnya dapat memberikan pertimbangan terhadap hati dan pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita terus-menerus diasah dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup dalam tuntunan kasih dan anugerahnya. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian, sekaligus menguatkan kita, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu dalam kondisi dan keadaan apapun, firman Tuhan ini tak boleh terhenti. Firman Tuhan harus tetap berjalan terus. Firman Allah, Injil Kristus, menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang percaya, agar kokoh kuat dalam menjalani kehidupan. Biarlah firman ini menginspirasi kita, sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, karena di pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang dapat menembusi jiwa roh kami, sehingga dapat memberikan pertimbangan terhadap hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami tetap dalam kendali kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudaraku yang mengikuti, menyaksikan, mendengar firman Tuhan melalui saluran YouTube ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Bila mereka sedang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka, kiranya Tuhan menolong. Engkaulah tabib yang ajaib, dokter yang agung, senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, agar umat-Mu tetap setia dalam mengiring Tuhan. Bila mereka sedang berada dalam pergumulan ekonomi, keuangan, pergumulan rumah tangga, pekerjaan usaha, maupun pergumulan lainnya yang tak dapat kami tuturkan satu demi satu, kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar mereka juga senantiasa selalu dalam tuntunan, pimpinan, bahkan dalam genggaman kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian terpadu kita atau rehat kita di hari ini. Kiranya renungan ini memberikan kekuatan bagi kita dalam menapaki kehidupan di sepanjang hari ini. Biarlah kita tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia, tetap bersemangat, sehingga di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe, tulisan subscribe di channel YouTube kita. Dan bagi Bapak Ibu yang terus mengikuti program ini, kiranya dapat terus mengikuti dengan memberikan tanda like, dan kemudian dapat menyebarkannya kepada kekasih-kekasih yang lain, sehingga saudara-saudara kita yang lain, keluarga, kenalan, sanak famili, mereka juga dapat menerima berkat Tuhan, mereka juga boleh bertumbuh dalam iman, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jangan lupa juga menghidupkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap pagi kita dapat memperoleh pemberitahuan tentang adanya rehat ini, dan kemudian kita dapat memberikan komentar yang positif di dalam kolom komentar demi pengembangan acara ini di waktu yang akan datang. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.